Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Verbum Domini yang terkasih, jumpa lagi dalam edisi Verbum Domini hari Selasa 16 Agustus 2022. Hari ini kita disuguhkan dengan bacaan-bacaan yang begitu menarik untuk direnungkan bersama. Para sobat yang terkasih, sebagai manusia biasa, kita tentu memiliki keterbatasan dan kelemahan insani yang membuat kita dengan mudah jatuh dalam pencobaan dan dosa. Dalam bacaan pertama, dikisahkan Raja Tirus bersikap sombong dan mengklaim diri sebagai Allah, tetapi dia bukan Allah. Kesombongan dan keangkuhannya membuat dia lupa diri dari mana asal segala sesuatu yang dia peroleh. Kemegahan, kekuasaan, harta, hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Oleh karena keserakahan dan ambisinya, ia berkeinginan untuk menjadi seperti Allah. Dia mengklaim bahwa dia adalah Allah atau setara dengan Allah. Hal ini membuat dia lupa diri dan tidak setia serta berpaling dari Allah. Dia menganggap diri yang paling baik, pintar, berkuasa, dan berkelimang harta. Atas dasar inilah Allah menjadi murka dan menyampaikan teguran kepada Raja Tirus melalui nubuat Nabi Yehezkiel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita bersikap layaknya Raja Tirus. Kekayaan dan kekuasaan membutakan mata hati kita dan membuat kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita seakan tidak punya waktu untuk berterima kasih atas apa yang kita terima
dan peroleh. Seakan prioritas hidup kita hanya untuk memperkaya diri. Bahkan tak jarang kita bersikap seperti Tuhan bagi sesama kita. Melalui nubuat Nabi Yeskiel, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang yang bersikap rendah hati dan tidak lupa bersyukur kepadanya. Sebab segala sesuatu yang kita miliki tidak akan pernah memungkinkan kita untuk menjadi sama seperti Allah, bahkan melampaui kuasanya. Sebab pada hakikatnya Allah lah yang paling berkuasa atas kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Sobat Verbum Domini yang terkasih. Bacaan Injil pada hari ini pun turut mengisahkan suatu kisah inspiratif dengan buah permenungan yang tidak jauh berbeda dengan bacaan pertama. Penginjil Matius mengisahkan tentang kisah Yesus yang memberi perumpamaan tentang seorang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus bersabda, "Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Kata-kata Yesus nampak begitu keras, seakan-akan keselamatan dan jalan ke surga tidak diperuntukkan bagi mereka yang memiliki harta, kemegahan, dan kekayaan. Dalam permenungan saya merefleksikan bahwa Tuhan sebenarnya tidak melarang orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan pula tidak melarang setiap pengikutnya untuk memiliki harta, wewenang, kekuasaan, popularitas, dan juga kekayaan. Tetapi melalui perumpamaan ini, Yesus menghendaki agar kita tidak terikat ataupun melekatkan diri pada harta, kekayaan, popularitas, wewenang, dan kekuasaan. Sebab sejatinya, apa yang kita miliki sekali-kali tidak menjamin keselamatan kita. Tuhan menghendaki agar kita dapat mendekatkan diri padanya, memiliki waktu yang lebih banyak untuk berelasi dan juga bersua dengannya. Melalui sabda-sabda yang kita dengarkan dan kita renungkan bersama pada hari ini, hendaknya hidup kita senantiasa dan semakin terarah kepada Tuhan, asal sumber kehidupan dan keselamatan kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.